Tapi ini pakai bahasa Makassar teman-teman, campur Bugis. Liriknya begini. Lebak mi Bang Zuma, purani jemaat dari gereja, capuk nih perpuluhan. Nah gitu lantunannya. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik nanti tekan 3 biar kami naikkan. Silakan yang Kristen ya. Beleng-beleng. Ayo teman-teman Kristen yang bisa dialog silakan. Kirim permintaan nanti kami naikkan. Ada Bang Grace sama Randi. Grace ini Kristen atau Muslim Grace? Oh Muslim Bang. Oke, izin saya turunkan ya. Bang Randi, monitor agamanya Kristen atau Muslim Bang? Bang Randi? Bang Randi, oke izin saya turunkan ya, nggak ngomong ya. Ada siapa lagi nih? Kita naikkan dulu teman-teman yang minta. Nah ini mungkin ada yang Kristen. Oke, Bang. Minta maaf Bang. Ya. Izin apa Bang, cuma mau tanya ini. Agamanya apa Bang? Oh, maaf saya Muslim Bang, tapi mau tanya Bang izin. Juma sama Bang Kalau Pandi bisa, juga. Bang. Sabar Iya, dulu, karena sabar mau dialog, dulu. Saya Bang. tanya. Oke, silakan, Api di NTT sudah ada apa belum Ustaz? Gimana Bang? Api di NTT sudah ada apa belum? Apologet Islam Indonesia di Nusa Tenggara Timur. NTT. Iya betul. Oh, Gurunda monitor infonya ada nggak itu, Bang Zuma? Saya belum dapat info juga tuh. Kalau NTT kayaknya belum. Belum ada Bang, belum. Di NTT itu ada yang banyak minat, tapi belum. Makanya saya ulang lagi umumkan setiap wilayah yang ingin dibentuk API di sana, silakan sahabat-sahabat rapat internal, pilih ketua, pilih wakil, pilih kemudian bendahara, sekretaris, lalu bentuk. Setelah solid, pembentukannya bagus, visi misinya jelas, infokan ke kami, nanti kami kasih SK, lalu kita kemudian sampaikan visi misi, program kerja, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Gitu Bang, karena ke depan, insya Allah ini dari sementara diproses, Yayasan API akan berubah menjadi organisasi API, biar cakupannya, ruang lingkupnya lebih besar. Gitu Abang. Ya, Iya. pertama yang apa yang disampaikan selama ini kan yang daerah minoritas, daerah misi itu kan Flores NTT ya. Jadi Iya. kawan-kawan lebih fokus lah ke sana karena di sana pergerakannya luar biasa. Saya orang Flores Bang. Masya Allah, iya Abangku. Tapi Ya, memang harus. Bang, jadi tidak bisa bergerak ini. Oh siap. Memang wilayah-wilayah yang minoritas kita di sana, ya API sejatinya harus berdiri. Kenapa? Karena pergerakan API itu memang bersentuhan langsung dengan non-Muslim, Iya Bang. baik di sosmed maupun di dunia nyata. Jadi yang pasang badan terhadap masalah-masalah yang ada di dunia nyata, maksudnya di dunia kehidupan kita sehari-hari, itu kami dari Apologet Islam Indonesia sejatinya. Kenapa? Karena kami ada pengesahan dari pemerintah untuk itu. Tapi dalam hal ini bukan untuk mencari perseteruan, tidak. Justru keberadaan API itu untuk meredam sebagaimana mereka menghina, menistakan. Kami datang, kami hadir untuk meredam. Seperti misalnya ada saudara kita yang hamilisasi, kami datang untuk meredam, untuk mendamaikan bagaimana solusinya. Dan itu kita sudah mempraktekkan. Saya sendiri turun tangan sampai ke Samosir sana. Bagaimana teman-teman API yang ada di sana dengan teman-teman Gapai dan aliansi ormas-ormas Islam bahu-membahu menyelamatkan teman-teman kita yang dimurtadkan, yang dihamili dimurtadkan, lalu kita ambil kembali. Nah, kayak gitulah itu tujuannya daripada API dibentuk. Supaya kita melakukan satu langkah di bawah payung hukum. Bukan asal-asalan kita bergerak. Kita bergerak terukur dan tidak mencederai kedaulatan negara yang kita cintai ini. Amin. Begitu saudara. Jadi kalau misalnya sahabat punya teman, keluarga silakan dibentuk, nanti tinggal kabari ke kami. Begitu juga di wilayah lain ya. Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan seterusnya, mohon kiranya untuk mengabarkan kalau sudah ada pembentukan organisasi. Biasanya kan banyak tuh anak muda yang ingin melakukan perkumpulan yang terkait dengan
agama, rohis dan seterusnya. Nah, inilah tempatnya. Jadi teman-teman yang membentuk wilayah nanti bisa mendatangi aktivis-aktivis kampus, organisasi-organisasi agama yang ada di kampus untuk ikut bersama dengan kita. Karena ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Bukan hanya sekedar di sosmed. Kekeliruan kita karena menganggap api itu hanya di sosmed doang. Yang ada cuma Bang Zuma, kemudian Ustadz Alif. Bukan itu. Tapi perjalanan daripada api ini adalah mengawal kedaulatan negara yang kita cintai ini yang terkait dengan pertalian agama yang ada di dalamnya. Seperti itu, saudara. Saya potong dikit, saya kasih informasi. Silakan. Baru saya turun. Saya orang Flores Timur, Larantuka. Di sana itu digelari dengan nama Serambi Roma. Berarti pergerakan misinya luar biasa. Jadi insya Allah nanti dikoordinasi, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gurunda saya, insyaallah. Siap. Ada Grace, kalau Grace mau naik silakan kirim permintaan adik Grace. Grace yang mana ini? Adakah? Adakah? Ada. Silakan naik Grace. Katanya mau syahadat gimana? Katanya mau syahadat, tadi bilang Islam. Naik kembali dek Grace. Silakan kirim permintaan Grace. Grace, mana tadi Grace? Mana Grace-nya? Siap-siap asar kita ya, Dek. Iya, ada Kang Dito kan dah. Jadi biar kita rolling. Mana tadi? Naik dulu. Grace, kalau masih di bawah. Silakan. Nggak ada ya? Di permintaan. Nggak ada di permintaan. Ya, nggak ada. Moderator sudah Bang Dito kan? Sudah Mi. Oh sudah Mi. Oke Mi. Iya. Oke Mi Pak Ale. Ini ada yang minta juga dinaikkan ini. Kang Dito, kami izin 15 menit ya. Bang Zuma sama saya. Bang Zuma mau ibadah. Siap. Baik. Ini ada Ya. Ibrahim, ada Grace. Mana Grace tadi? Coba naik dulu Grace biar saya tinggalkan koma. Mana? Ibrahima. Selamat siang. Kristen Muslim. Saya Muslim, Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Iya. pengen bertanya sih sama Bang Zuma ya tepatnya ya. Pertama, saya tuh pengen bertanya-tanya sih tentang hal ini karena ada satu video atau FYP ke saya gitu. Ada satu orang Muslim atau dia udah jadi murtadin lah ya. Dia tuh berbincang sama Elia di podcastnya itu. Dia membahas surat Udah. Al-Ankabut ayat 27 gitu. Bang Ibrahim udah. Itu bukan Kristen, gampang dideteksi kok. Itu bukan Muslim, itu bukan Muslim. Oh iya, Bukan Islam, bukan dia tuh- murtadin. Ya, Itu udah bisa dideteksi Bang. Dari awal sudah pernah dibahas itu bahwa itu bukan murtad, tapi memang Kristen nyamar. Nah Kristen kan kita tahu kayak gitu settingannya. Udah Bang, udah cukup. Iya, tapi Itu bukan saya pengen murtadin. bertanya tentang surat Al-Ankabut doang, Bang, ayat 27. Karena itu kan dikutip itu, dipermasalahkan, pokoknya dibicarakan lah. Saya pengen tahu tentang surat Al-Ankabut tentang menurut Bang Zuma gitu aja sih. Oke, Kang Dito, Bang Zuma masih monitor atau sudah jauh dari perangkat? Gurunda. Monitor Gurunda. Udah Oh, jauh dari perangkat. Oke, baik. Izinkan saya menjawab ya. Aki, begini. Ya, silakan. Apapun tuduhan dari orang-orang Kristen yang mengutip Al-Quran, apakah mereka meyakini Al-Quran itu sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya? Maka mereka akan jujur mengatakan tidak. Lalu kalau tidak, bagaimana mereka mau mengusik tentang Al-Quran? Yakin aja tidak. Kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang harus kita sering gaungkan ya, bahwa bagaimana Al-Quran bagi kita orang Islam meyakini tidak ada keraguan di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Yang artinya adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya.
kitab itu Al-Quran. Jadi kalau ada buku kemudian ditulis Alkitab, itu sudah mencuri juga. Emang dasar maling kan, begitu mereka kan? Nah, pemahaman ini kita harus sampaikan kepada mereka. Kalau kalian tidak yakin, masih ragu-ragu, tantangannya bukan seperti itu yang Al-Quran sampaikan. Tantangannya ada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Ini tantangan buat mereka. Kalian Kristen-Kristen yang di bawah, ini tantangan buat kalian. Tantangannya adalah dari ayat yang Kang Dito bacakan, maknanya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah Bapa, Yesus, Roh Kudus kalian ini menjadi penolong-penolong kalian. Jika kalian ini orang yang benar. Tantangan ini 1400 tahun lamanya sampai sekarang itu nggak ada. Itu yang substantif. Ini yang fundamental. Maka kita umat Islam, Abang, Ibrahima, dan seluruh Iwan Villa, bukan kemudian kita mengikuti mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Penjelasan tentang ayat suci Al-Quran, kita fahami ada 350 tafsir. Kalau dari transliterasinya saja belum mengerti, ambil dari salah satu tafsir. Contoh, tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. 350 tafsir. Silakan mereka bawa. Kemudian kalau memang mau membahas tafsir, lawannya adalah guru-guru kita yang memang memiliki dan lagi mempelajari tentang hukum-hukum syarat-syarat menjadi ulama tafsir. Apakah mereka mumpuni? Apakah mereka memiliki ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren? Ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Islam? Ilmu nau, sorob, balago, mantik, dan segala macam? Tidak. Itu very clear. Ya. Jadi buat Kristen tantangannya bukan ayat per ayat yang kalian yakini itu ayat yang kalian bacakan terjemahan. Kalau kalian bisa baca Quran, bukannya Al-Quran, sesama Muslim pasti memahami dalil bahwa ada satu ayat yang mengatakan jangan mempertentangkan tentang ayat-ayat Allah. Wallahu ta'ala mubishawab. Clear ya? Itu dulu. Jadi jangan mau digiring opini. Itu penyesatan publik, itu penyesatan daripada setan yang berbentuk manusia. Tinggalkan, nggak perlu disimak, blokir lah. Tidak Kang Dito, menyebar. suaramu hilang Kang Dito. Suaraku hilang. Iya, barusan Ya, ada udah, itu udah. notifikasi. Oke, gitu aja ya Bang Ibrahim ya. Itu aja. Mungkin cukup. Insya Allah. Ya, ya. Terima kasih ya Bang ya. Oke, silakan Kang Dito, naikkan teman-teman Kristen yang lain. Izin saya turunkan Bang Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman Kristen. Kang Dito itu ada anak Medan, tapi biar aja di situ dia jadi benalu belajar. Oke, Kang Dito silakan. Anak Medan diambil. Kristen. Iya. Iya, Naikkan baik. aja yang lain, Iya, yang lain silakan. Kristen yang lain juga. Saya mute dulu. Oh. 15 menit Kang Dito. Lanjut. Oke, ada perahu kertas, ada si Berry, saya naikkan semua dulu ya. Yang Muslim boleh di cancel dulu teman-teman, biar kita ada diskusi. Siapa lagi tuh properti P siapa nih? Gusti Dion ini kelihatannya orang Bali Gusti. Ya, yang sudah saya accept permintaannya. Ya, selamat siang Gusti Dion. Selamat siang, Dion. Masih belum duduk ya? Dion, Ya. selamat siang. Selamat siang. Kang Dito. Muslim makan Muslim Kang. Iya. Kepencet tadi, kepencet. Maaf. Turnamen ini juga untuk memperbaiki ranking nasional. Ya Kang, kita aja lu Kang.
Kang Dito. Waduh. Kabur Kang Dito, kabur. Signal beliau kali ya, signal beliau. Aduh, baru mau ambil air. Mana Kang Dito? Naikkan lagi Bang, naikkan. Iya, tunggu dulu Bang. Sabar ya. Yuk. Mana Kang Dito? Ketombak. Kena report. Kepental. Signal. Signal kali teman-teman. Nggak ada ya? Kang Dito mana? Ntar aku telepon dulu dia. Jadi dari penjelasan Bang Zuma tadi apa yang didapat, saudara? Apa yang didapat? Nggak ada jawaban yang saya dapat di situ. Nggak aktif, nomornya nggak aktif. Mungkin signalnya. Ntar ya teman-teman ya, sabar ya. Sabar. Pejuang pahala. Oh, kayak apa? Ada moderator nggak di bawah ini yang monitor? Ada moderator nggak yang monitor? Wedi, anak Medan ngomong. Tak nyambung tadi. Kayak saya diam. Sabar ya Bang ya, tunggu ya. Oke. Terlambat. Dimute dulu Bang. Bang ini Muslim Kristen. Bising kali. Itu tukang guru Kristen atau Muslim agamanya? Kristen. Iya, Kristen apa Bang? Oke, di mute dulu Bang ya. Yang Kristen silakan kalau mau naik ya. Nanti kami naikkan. Kirim permintaan aja teman-teman Kristen. Penuhkan komal ini nggak apa-apa teman-teman Kristen kalau mau belajar. Mana Kang Dito ini kayaknya signalnya tadi ini. Makanya hilang dia. Sabar ya. Bang Anak Medan, noise di mute dulu. Silakan teman-teman Kristen kalau masih ada. Nggak apa-apa terlambat. Mana nih? Kang Dito. Kenapa tiba-tiba dia terpental signalnya kayaknya. Wifi-nya bermasalah. Hampir. Untung saya belum ambil ini. Ambil air. Ustaz Alif kayaknya lagi live. Signal dia itu biasa. Ini nggak aktif ini WhatsApp-nya. Ntar ya teman-teman ya, siapa tahu ada narasumber Muslim yang lalu lalang bisa dinaikkan. Bang Ardi masih live. Blender. Sebenarnya Blender boleh nih. Ntar ya. Nggak Bang Zuma ibadah dulu, nggak apa-apa. Biar Bang Zuma duluan, habis itu saya nggak apa-apa. Sabar ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Belum ada nih. Belum ada yang kirim permintaan naik narasumber Muslim. Sabar. Ntar dulu ya teman-teman ya, ntar dulu ya. Sabar sebentar. Kang Dito signalnya kayaknya tadi, signalnya. Makanya beliau terpental turun langsung.
Kalau masih ada Kristen lebih baik naik memang ya teman-teman Kristen ya. Misalkan masih ada di bawah, masih standby, silakan kirim permintaan biar saya naikkan. Ada 1 baru 2 ya teman-teman Kristen. Coba kita naikkan dulu, mungkin ada yang Kristen. Kalau yang Muslim izin langsung saya turunkan aja biar cepat kita. Yang Kristen dulu yang naik, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Oke, Risma ini Kristen atau Muslim agamanya? Risma, monitor. Agamanya apa bang? Oke, diturunkan ya, karena nggak ngomong ya. Lina, izin saya turunkan, Muslim juga ya. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu. Bang Herianto, agamanya apa bang? Bang Mustam, agamanya apa? Mustamil. Oke, saya turunkan. Bang Herianto nggak ngomong juga. Oke, diturunkan. Sabar ya teman-teman ya, tunggu ya. Bang Zuma ibadah dulu, habis Bang Zuma baru mungkin gantian. Coba yang Kristen kirim permintaan aja, nggak apa-apa. Sabar ya, tunggu ya teman-teman ya. Nggak ada yang monitor nih kawan-kawan apologet. Naikkan aja yang lain bang. Bang Ruci, oke, sabar ya bang ya, sabar. Enggak, diskusi santai aja dulu. Iya, maksudnya gitu, sabar dulu lah. Oke, izin saya langsung turunkan noise, berisik, nggak boleh musik-musik. Ini lagi live YouTube, jadi nggak boleh musik-musik. Olive, agamanya apa Olive? Kristen atau Muslim? Olive. Oke, panggilan terakhir untuk Olive, agamanya apa? Oke, diturunkan. Ada ndak agamanya ndak? Agama apa? Kristen atau Muslim? Ndak. Oke, diturunkan. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut ya yang Kristen ya, naik aja. Silakan. Nggak usah takut teman-teman Kristen. Sabar ya. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Ini banyak kali Muslim minta naik. Woi, kewalahan juga kita. Hakimoto di bawah ada standby, tapi kayaknya masih di luar Hakimoto. Hakimoto masih di luar. Sabar ya, tunggu ya. Biar Bang Zuma selesai ibadah dulu baru dilanjut dialognya. Ini kawan-kawan Muslim standby dulu, sabar dulu. Mame Gumelar ini agamanya apa? Muslim juga. Jangan terlalu banyak yang kirim permintaan ya. Nanti repot kita menaikkan menurunkan. Ntar. Waduh, ini harus di cancel dulu ini. Sabar ya teman-teman ya. Coba yang kirim permintaan yang Kristen dulu teman-teman. Ini Muslim jangan dulu kirim permintaan. Repot kita nanti meng-cancel, menaikkan, menurunkan. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Saudara-saudaraku yang Muslim. Ini ada Nora ini. Tadi minta naik, saya tidak naikkan. Saya tidak lihat tadi itu Nora. Silakan itu Nora naik. Nah itu. Oke, silakan itu. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi itu, lagi mau ibadah. Bang Zuma lagi ibadah, saya juga mau masuk nih. Oke. Itu pantau dulu tadi Kang Dito tiba-tiba signalnya hilang. Silakan itu. Siapa di sini otennya? Nggak ada ya? Itu 2 kiri kanan atas kanan itu. Anak Medan. Olanisa jodoh anak Medan. Biarkan memburu, orang itu mau sholat dulu, jangan diganggu. Kita jadi itu Nora, kalau tiba-tiba Bang Zuma masuk, perhatikan ya, jangan sampai Bang Zuma mau masuk. Silakan itu. Oh, oke. Tukang, halo tukang, ini tukang guru. Oh, tukang guru. Halo tukang. Ya. Ya, besarkan dulu diri saya, Bang Zuma lagi sholat. Ya tukang. Ya, lanjut. Apa yang lanjut? Saya juga baru masuk. Tukang Kristen ya Bang Tukang? Ya kan masuk saya ke sini. Ya apa yang dibahas? Saya nggak tahu. Oke, kalau begitu yang mau dibahas siapakah Mesias yang dikutuk, disalibkan, bangkit, naik ke surga? Mesias siapa itu? Yesus Kristus. Anaknya Bunda Maria? Ya. Ya. Coba bisa buktikan bahwa itu adalah Yesus anak Bunda Maria?
Maksudnya? Ya, karena Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kau datang ke sana. Nah, sekarang ada Yesus nggak? nggak pernah ke padang gurun. Loh, sekarang pertanyaan saya, Kita ada lihat nggak? dari Yesaya Sebentar dulu. 29 ayat. Sebentar dulu. Jangan bilang Kan Yesus saya nggak pernah ke padang menjawab. gurun. Sebentar dulu. Iya, Yesus nggak pernah ke padang gurun. Aduh. Loh, jadi dia Nenek. dicobai di mana waktu itu? Berpuasa emang Padang dia di gurun mana? nggak Di sana. hotel. Waktu dia berpuasa di hotel. Kau bilang dia nggak pernah ke padang gurun. Jadi waktu dia berpuasa dia dicobai oleh iblis, dibawa kemana? Ke hotel. Ya, lanjut. Makanya Bang, kalau kita bernarasi, hati-hati dengan narasi kita. Jangan bilang nggak pernah. Memang Yesus hidup di padang gurun, ya. Bahkan ibunya saja melahirkan dia aja di padang gurun. Jadi begini Bang, Yesus mengatakan di dalam Matius 24, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu datang, mengaku-mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia mengatakan, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Siapakah yang mengaku Mesias ketika Paulus perjalanan ke Damsyik? Bukankah perjalanan ke Damsyik itu adalah di padang gurun? Abang ketangkol. Yesus nggak mengaku Mesias. Siapa yang datang Yesus nggak kepada mengaku Paulus? Mesias. Apa? Yesus nggak mengaku Mesias. Loh. Sekarang Dengar, begini. dengar saya Kristus itu bicara. apa artinya? Iya, Oke. saya bicara dulu, Mesias dengar. itu apa artinya? Kapan saya bicara? Tunggu dulu, Mesias. Katanya Nih, Yesus tidak mengaku kapan Mesias. saya bicara? Oke, yang Nih. dilahirkan Bunda Maria itu bukan Mesias. Anda udah bicara, Anda bicara, saya diam. Silakan. Waktu Yesus bertemu dalam sosok cahaya kepada Paulus, dia nggak mengaku Mesias. Loh, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang Yesus Yesus artinya orang Mesias Mesias. atau bukan? Sebentar. Yesus orang Mesias atau bukan? Dalam kosa bahasanya, Yesus Saya nggak bilang bertanya, langsung dia Mesias. aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Pertanyaan saya, Yesus Mesias bukan? Ya, Ya udah. nah, Adakah Mesias lain lagi selain dari Yesus? banyak Mesias. Siapa? Bukan Satu cuma saja. Yesus. Oke, yang bertemu dengan Paulus ini Yesus Mesias atau bukan? Yesus. Mesias bukan? Mesias itu banyak. Saya Gimana sih? bertanya, yang bertemu dengan Ini Paulus. dengar. Yang Anda nggak bertemu, tahu iya sama saya. Dengar. Yang bertemu Gini, dengan Bu. Paulus, sebentar Bang. Mesias itu banyak. Kau waktu Tapi tadi kan Yesus diam. itu satu. Sebentar dulu. Oke, kalau kau bilang satu itu siapa dia? Yesus Kristus. Nah, yang bertemu dengan Paulus, Yesus Kristus atau Yesus yang lain? Yesus. Kristus tidak? Yesus Kristus. Nah, dia Mesias bukan? Nah, di situ dia bertemu atau dalam wahyu. Saya bertanya, dia Mesias Aduh. bukan? Bang Tukang, kau mengatakan Yesus Kristus atau Yesus Mesias itu bertemu dengan Paulus pada waktu perjalanan ke Damsyik, betul? Bertemu. Betul atau Yesus yang lain yang bertemu dengan Paulus? Ayo, gimana? Hah? Soalnya saya jelaskan, Anda bicara terus. Loh, Gimana sih? Tidak, saya bertanya atas narasi Abang. Anda kan Yang bertanya, saya berjumpa dengan tunggu dulu. menjawab. Tapi yang Aduh. jumpa dengan Paulus itu Yesus Mesias atau bukan? Yesus Kristus. Mesias. Terus gimana? Mesias dia. Ya, terus? Nah, Yesus kan mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada yang mengaku aku adalah Mesias, betul kan? Ya. Nah, kalau dia mengatakan, lihat aku ada di padang gurun, jangan kau datang ke sana, betul kan? Ya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini siapa?
Yesus. Yesus Mesias? Ya. Oke, Yesus Mesias apakah datang kepada Paulus berupa cahaya? Ya. Nah, tunjukkan datanya sama saya. Terus? Loh, mana Yesus mengatakan dia datang kepada Paulus berupa cahaya? Ini saya jelaskan dulu dari awal ya. Jangan dijelaskan. Saya minta data. Dari ayat loh, saya bawa ayat. Bang Tukang, Mas. Saya Diam dulu, minta Bu. data. Gimana saya jawab? Oke, pakai data dulu baru dijelaskan gitu. Nah, kita lihat soal padang gurun ini bukan hanya satu sosok di padang gurun. Kita lihat dari Yesaya 29 ayat 13. Saya minta data loh, Yesaya. Bang. Ini Di mana bawa ayat loh saya, Yesus- gimana sih? Bang, saya minta data. Aduh. Di mana Yesus mengatakan dia akan datang itu berupa cahaya yang turun dari langit. Ini kan cahaya turun dari langit, benar? Benar kan, Bang Tukang? Cahaya yang datang kepada Saya Paulus bicara ini dikit, turun Anda dari langit bicara. atau Gimana tidak? sih? Cahaya yang datang dari langit ini turun dari cahaya yang datang kepada Paulus ini turun dari langit bukan? Gini saja, saya mau bertanya sama teman-teman di bawah ini. Saya bicara, dia bicara loh. Gimana sih? Bukan, saya minta data. Ini Saya kan tidak butuh penjelasan. Saya bawa ayat loh. Yang datang kepada Paulus ini cahaya yang turun dari langit atau bukan? Nah, kapan saya bicara? Turun dari langit atau bukan? Bagaimana? Turun dari langit atau bukan? Udah, saya bacakanlah sama kamu ya. Cahaya yang datang kepada Paulus. Nih, dengarkan Bang Tukang ya. Kamu nggak ada data, nggak bisa kamu menyebutkan data sama saya. Nah, saya Oke. bicara, Anda bicara. Gimana Ya, sih? dikatakan Paulus begini. Dan ini di Kisah Para Rasul 26 mulai dari 12. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Ingat, turun dari langit. Dia katakan, saya ulang lagi, cahaya lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman seperjalananku. Turun dari Terus langit. kenapa ditanya lagi? Kan Anda udah tahu. Gimana Sekarang- sih Ibu ini? Iya, sekarang kita lihat ini. Kan kenapa lagi Lihat ini. tanya? Cahaya Anda sudah yang tahu. turun dari langit. Cahaya yang turun dari langit. Gimana sih? Cahaya yang turun dari langit. Apa kata Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis Ini ibu-ibu jatuh gimana seperti sih? kilat dari langit. Jatuh seperti kilat dari langit. Nah, apakah iblis yang jatuh seperti kilat dari langit sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 dikatakan, aku melihat cahaya lebih terang daripada matahari turun dari langit, sama-sama turun. Apakah Yesus turun dari langit seperti cahaya? Kita buka. Begitu saudara-saudara kalau berdiskusi pakai data. Kok dari tadi dia pakai data, Bang Tukang? Saya bicara, Anda bicara. Kita lihat, Gimana ya sih? nanti kau bantah saya, kau bantah saya ya. Apa kata Yesus? Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi cahaya yang akan datang daripada Yesus itu dilontarkan dari sebelah timur menuju ke sebelah barat. Sementara yang datang kepada Paulus itu turun. Dan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sementara cahaya itu turun dari langit mengitari si Paulus dan teman seperjalanannya. Kira-kira Nah, terus? pertanyaan saya, Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus ketika Yesus sudah Oh, mengganti-ganti? oleh Paulus ya? Katanya dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dan apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Jadi cahaya yang turun Udah boleh dari diam, langit seperti Ibu udah boleh diam. itu ada di mana? Di Ibu udah boleh diam? Udah bisa diam? Ya silakan, bantah Sudah saya. bisa diam? Oke. Bantah saya. Kalau Paulus sebut dia nabi palsu, dia salah karena saya bertanya, bukan Paulus. Lihat, yang begini dijumpai dulu. oleh Paulus, ini Mesias Anda nggak bisa mana? diam. Yang Penutup dijumpai oleh Alkitab Paulus, Yohanes, Mesias mana, bukan Abang Paulus. Tukang? Kan sudah saya sebut. Mesias Yesus. mana? Mesias mana? Mesias banyak. Loh, sekarang Nah, saya sebut. Akulah Yesus yang kau menganiaya itu. Aduh. Sekarang pertanyaan saya. Ya, kan sudah Dan disebut dijumpai Yesus oleh itu. Paulus, Apalagi Yesus yang mau mana? dijawab? Hah? Udah Yesus disebut mana? Yesus di situ. Loh, Apalagi mau dijawab? Kami pertanyaan berpatokan pada saya, Alkitab. Yesus mana yang dijumpai oleh Yesus Paulus? sudah disebut di situ. Yesus mana? Anda bisa baca enggak? Yesus mana? Yesus anak Y-E-S-U-S. Maria atau Yesus. bukan? Yesus sudah disebut di situ. Yesus Gini, siapa? sudah disebutkan di situ Yesus. Yesus Ya, siapa? Yesus. Yesus siapa yang dijumpai oleh Nah, Yesus Paulus? siapa? Yesus siapa? Loh iyalah, karena Yesus kan mengatakan berhati-hati Yesus yang dianiaya Paulus. Sudah. Loh, sekarang kan katanya begini kan, berhati-hatilah Gimana sih? Mesias Itu yang palsu dan tertulis, nabi-nabi palsu akan Bu. muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, camkanlah aku Begini. mengatakannya terlebih dahulu. Jadi Kita lihat apabila orang dulu. berkata kepadamu, lihat dia ada Nah. di padang gurun. Nah, Oke. pertanyaan saya, Kan sudah saya jawab. di mana? Saya yang bertanya nih. Di mana Yesus mengklaim dirinya datang seperti cahaya yang turun dari langit? Begini. Di mana? Kan Di mana? aneh si ibu ini. Saya jawab dia Saya berkata. minta di mana datanya Yesus mengatakan dia akan datang seperti anak manusia itu, ya kan? Itu akan turun dari langit. Di mana? Sementara saya tadi membacakan Dia begini. nggak mengatakannya. Udah. Loh, tapi di Matius 24 Nah, ayat 27. kenapa ngotot? Sebab Dia sama nggak seperti mengatakannya. kilat memancar Udah. dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Dilontarkan cahaya dari timur ke barat. Itulah kedatangan Iya, Anak Manusia. dia nggak mengatakannya kepada Paulus seperti apa? Loh, Dia akan tapi datang. Yesus mengatakan sebab sama seperti kilat Enggak memancar dari sebelah loh, timur. dia nggak mengatakan kepada si Paulus seperti apa dia datang. Paulus bertemu Nih, dengan Yesus. ngotot lagi nih. Paulus bertemu Dia dengan Yesus. nggak mengatakan katanya, kepada Paulus cahaya seperti itu dia turun akan dari datang. Langit, Bang Tukang. Iya. Cahaya itu turun dari langit dan Yesus Aduh, mengatakan, emak-emak nih. sebentar. Nih, Yesus mengatakan, kau bicara terus loh. Dengar. Yesus mengatakan, Otak aku emak-emak memang melihat separuh. iblis seperti kilat turun dari langit. Nah, cahaya yang datang kepada Paulus itu turun dari langit. Mak-mak. Cahaya yang Diam dulu datang bentar kepada Paulus dikit. itu turun dari langit. Enggak, sekarang Diam begini aja. dulu. Karena di sini banyak Kristen, coba kau bilang, Gimana Nora, sih? aku menyerah, aku angkat tangan. Nora, aku menyerah, Diam aku dulu. angkat tangan. Aku udah tanya di mana Nora. Katanya Diam aku udah dulu, tahu, saya nggak Nora. bisa bicara. Oke, kita sapa dulu mungkin ya. Ini yang naik kan ada Yugisman, Kristen, ada Putra, agamanya apa Putra? Bang Putra, agamanya apa? Bang Putra. Kristen. Oke, Kristen. Bang Nero, agamanya apa Bang Nero? Bang Nero. Bang Nero. Woi. Oke, Bang Zuma belum monitor ya? teman Kristen ya. Kalau Bang Zuma sudah monitor silakan masuk Bang Zuma. Silakan Ya, ini inilah ada kualitas 1 orang Islam 2 ya 1 2 3 4 5 Kristen. 5 ada Bani, entah Bani apa. Iya. Yesus mengatakan Matius Saya bicara kok 26. ngomong terus dia. Emak-emak orang Islam gini gitulah. Iya. Ngomong Bukan, terus. Bu. Aku dari Saya tadi nggak bisa nunjukin bicara data, loh. Bu, Kasih Bang waktu Tukang. dulu. Tadi ibu sudah Aku bilang. nunjukin data. Ibu sudah punya giliran Bicara bicara. Cahaya yang Iya. datang. Oke, biar Nama- dapat poinnya. namanya dulu ya. Mama. Sebentar, Namanya semuanya Mama. sabar. Kondusif. Saya biar dapat poinnya ya. Biar dapat poinnya. nanti Diam Bang Tukang dulu, silakan.
tahu, Ya, sebentar dulu. Biar dapat Iya, poinnya. diam. Biar dapat poinnya. Oke, saya dengar. Diam dulu. Sebentar dulu, biar Biar dapat host yang poinnya. lanjut. Diam dulu. Aduh, ini yang mau bicara Tidak, siapa? Diam. Coba itu gini deh gini. Kasih dulu kesempatan. Honora. Biar dapat poinnya. Iya, nanti Habis itu Honora Terus diam dulu. Oke. sabar dulu, Saya sabar dengarkan. satu. Sebentar, Bang Yugi. bisa ngomong, host. Diam. Sebentar. Diam dulu. Biar hostnya lanjut. Loh, saya di sini cuma Diam, sendiri loh. diam. Kalian semua loh asu-asunya. Sabar dulu. Biar hostnya Sabar. lanjut. Saya mau Ya, bertanya pada sebentar host. dulu. Diam Sebentar, dulu, diam, ini diam, tidak bisa diam, masuk diam, karena diam, kami diam, nggak ada diam, narasumber. diam. Sebentar dulu, sebentar dulu tukang. Diam kok Mama, diam. Sebentar dulu, Diam. Boleh kesempatan Diam, host. diam. Tenang dulu. Itu Nora coba di mute dulu. Yang lain di mute. Dengar dulu, Ibu Nora. Host mau ngomong, izin ya teman-teman Kristen. Kita kembali kepada tema yang lagi kita bahas panas-panasnya tadi ini. Teman-teman Kristen sabar dulu ya, satu-satu ya. Nanti kalau sudah masuk guru kita yang dari Universitas Vatikan S7, baru kalian diajar, dididik. Ya, tenang dulu. Biar kalian diajar supaya pintar, supaya tidak menyembah manusia lagi. Nah, sebelum kita lanjut, Tidak, host. sabar dulu. Maksudnya, sabar. Satu-satu. Begini, host. Saya dulu. Silakan. Gimana yang musuh setan di agama kalian, Bang? Yuki diam Coba usir dulu, dulu setan Yuki. Gimana kau ngomong terus kau? Kasih temanmu yang Kristen ngomong dulu. Silakan saudara. Ya, biar paham kalian. Ya diam dulu kau, nanti diturunkan. Gimana ceritanya kayak gitu diskusi? Silakan yang mau ngomong tadi, silakan. Mana tadi yang mau ngomong tadi? Oke, Bang Oswald Saya silakan. lanjut dulu. Yang mana ini kalian? Aduh. Bang Oswald dulu mau ngomong tadi. Ibu itu lagi stres, dipegangin kepalanya. Coba ngomong dulu, silakan yang Kristen, silakan. Ya, dari Yesaya Saya dulu, Bang. 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nyambung. Nah itulah kalian Kristen. Kami nggak menghafal dan bukan perintah manusia. Kalian Ini, itu siapa yang satu perintahkan hal. kalian ke gereja? Coba jawab. Siapa yang perintahkan kalian ke Tertulis gereja? juga di ayat 29, ayat Mampus, kan? 29 ayat 12. Siapa yang Yesaya memerintahkan 29 ayat kalian 12. untuk ibadah hari Minggu jingkrak di gereja? Siapa yang perintahkan? Ada perintah Yesus. Tidak. Aku yang merintah. Nah, berarti perintah manusia selesai. Gimana sih? Yesus juga beribadah kepada Mana? Ke rumah Tuhan. Mana Yesus caranya ibadah Yesus gimana Oke. coba? Gimana caranya Yesus ibadah? Yesus datang ke rumah ibadah. Nah, kayak mana caranya? Mana caranya? Mana caranya? Iya. Berdoa. Bikin. Gimana caranya? Nah, ya gimana perintahnya juga orang nungging. Mana? Mana perintahnya? Bernyanyi. Iya. Nih. Aku tunjukin data ya. Aku tunjukin Tertulis data. juga. Siapa yang memerintahkan? Menari. Gini. Oh. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Pertanyaan Kristen juga ada saya, dua bersujud. pertanyaan saya kepada Kristen teman-teman juga ada dua Kristen, bersujud. dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Kalau Kristen juga misalkan ada dua bersujud. dengarkan dulu, kalau misalkan Yesus masih hidup Iya, yang sampai kutanya zaman itu. sekarang, Kan dulu penjelasanku. dengarkan. Matius 26 nomor 39, maka Nungging. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Iya, itu sujud. Yesus sujud dan berdoa. Jangan kau bilang Benar Yesus nggak? nungging. Bisa nggak kau boleh. membedakan Nggak boleh. orang sujud sama yang nungging? Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, ketika Yesus ini masih hidup, misalkan sampai zaman sekarang, dia akan memilih apa untuk rumah ibadah apa untuk dia tempat beribadah? Apakah gereja atau masjid? Silakan dijawab. Gereja. Gereja. Mana ada orang gereja maju sujud dan berdoa begini? Mana ada? Enggak tahu Oke, dia. aku tunjukin ya. Kristen ada bersujud. Oke, aku tunjukin ya. Kristen ada Ntar. bersujud. Cara ibadah. Iya, bukan sujud. Cara ibadah. Nah, ntar. Kristen ada Cara ibadah bersujud. Kristen. Aku tunjukin cara Di ibadah YouTube. Kristen. Sujud orang Kristen. Sabar Di ya. YouTube. Bukan.
Yang kutanya Nih. Nungging itu Islam, nungging. Coba perhatikan. Iya bang, nungging Yesus itu kayak gini Islam. enggak? Coba cara ibadah orang Kristen kayak gini, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Cek, Makanya dibilang itu ajaran setan. Kristen katanya. bersujud. Tengoklah. tidak. Saya jawab dulu. Saya dulu. Tengok. Saya jawab dulu. Tengok dulu kayak gini ajaran Yesus. Kayak gini ajaran Yesus. Itu bukan Kristen bang. Itu bukan Kristen. Yesus maju sedikit lalu berdoa. Itu bukan Kristen bang. Itu bukan Kristen Orang-orang bang. gila semua ini lompat-lompat. Kenapa ini? Tidak. Host. Bagaimana cara Yesus beribadah? Host. Bagaimana cara Yesus beribadah? Kristen sujud. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya. Iya, cek di YouTube. Sekarang kita lihat Orang Kristen. Cara ibadah Sujud orang Kristen Kristen. sama nggak dengan cara ibadah Ini sembarang ini sembarang ini host. Astaga. Mulai panas. Astaga. Boleh saya Sujud orang Kristen. Oke. Coba. Boleh Yesus saya ini buka? Boleh Yesus saya itu sujud. Iya, buka di YouTube sujud orang Kristen. Maka ia maju sedikit Iya bang. dan berdoa Buka kepada di Tuhan. YouTube sujud orang Kristen. Sekarang kalau kalian bilang gereja, di mana ada ajaran gereja sujud berdoa di mana? Tengok. Cek sujud Nang orang ning Kristen. ning nang nung nang ning ning nang nung nang ning nang nung nang ning. Di mana? Cek di YouTube sujud orang Kristen. Mampus kan? Bingung kan? Ada loh. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, kalau Oke. misalkan Yesus Oke. itu masih hidup Tanya sampai dulu. sekarang, dengarkan, kalau Yesus masih hidup sampai sekarang, otomatis dia akan masuk ke dalam masjid bukan ke gereja. Sujud orang Kristen pun adanya. Mana datanya? Udah ya? Udah ya? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Mana datanya Yesus masuk masjid? Mana datanya Mana? Kristen itu ibadahnya jingkrak-jingkrak sujud mana? Coba tunjukkan sama saya. Ada sujud orang Kristen. Buka di YouTube. Mana? Udah selesai, nggak ada lagi. Silakan itu Nora. Iya, mereka nggak ada. Saya dulu boleh tanya saya dulu. Boleh tanya dulu. Jawab aja yang Boleh tadi. tanya. Jawab aja dulu yang tadi. Nggak bisa kita dikasih Saya tanya ini dulu. semuanya. Saya tanya, Jawab boleh kasih yang besar tadi, dulu nih kata host. apa? Host. Dengarkan dulu, Astaga, takut. dengarkan. Iya, diam dulu. Aku ngomong, weh. Pertanyaan saya belum Aku dijawab. ngomong ini. Kasih Osvaldo dulu yang bertanya. Aku yang mau ngomong ini. Hafalan di mana itu? Iya, ya pertanyaan saya Astaga. belum terjawab. Iya, ya jawab dulu pertanyaan ini. Tidak, sama tanya dulu ini. Dengar ya. Tidak boleh diperbolehkan. Astaga, sama tanya itu saja. Aku yang mau bertanya, jangan dipotong dulu. Jangan dulu Yugis. Aku mau Saya bertanya, bertanya ini, itu jangan dulu. dipotong Enggak, aku mau bertanya dulu ini. Yang kutanyakan, nungging, bukan sujud. Nah, sekarang sujud itu bagaimana? Mana? Bentuk sujud bagaimana? Rebahan. Silakan Os. Dijawab Os, dulu, sujud bagaimana? Sujud itu gimana? Sujud Yang Kristen kutanya- rebahan. Yang Sujud itu bagaimana? dijawab dulu. Yang kutanya Sujud itu bagaimana? Sujud. bukan sujud. Loh, tadi kan yang dibacakan Yesus sujud. Aku nggak tahu, karena itu bukan sekarang itu yang bentuk kutanya. Sujud itu bagaimana? Sujud itu gimana? Mengerti? Sujud itu gimana? Diam kan? Sujud itu gimana? Kok diam kan? Dipertanyakan nungging malah kamu tanya sujud. Loh, sekarang saya tanya, bentuk orang sujud itu gimana? Kalian punya giliran diam dari tadi kalian sudah banyak bicara, sekarang giliran kami yang bicara Tidak, jadi diam. tidak. Sekarang Kan begini Ibu Nora loh, ini. kalian kan katakan Ibu Nora. Jawab dong, Nora. Nah, Jawab. sekarang Ibu Nora. sujud itu bagaimana Bertanya. bentuk sujud? Nah, itu sujud. Itu bukan sujud Ibu Nora. Kristen. Ah, itu sujud. Sujud Ibu Nora. Kristen. Ah, itu sujud. Itu Tidak. Nunggingnya. cek di YouTube. Sabar dulu. Sujud Saya orang tadi di sini Kristen. diterapkan pada gambar. Tidak, tapi host tidak bisa. Itu sujud. Ya, itu sujud. Ya. Iya. Kalau memang otak Yang sengklek kutanya tidak tahu bukan sujud. Diam Nah, dulu. jadi sujud diam gimana? dulu. Coba Diam tidak. dulu. Boleh saya tanya ini dulu. Host kasih besar dulu. Host kasih besar dulu. Kau Sama turun tanya aja ini lah dulu. kau, ribut kali kau. Sekarang Os, bagaimana bentuk sujud? Tunjukkan sama saya. Bentuk sujud, saya pengen tahu sujud itu bentuknya bagaimana? Saya pengen tahu. Saya tanya ini dulu. Sujud itu Kasih besar bentuknya dulu. bagaimana, Os? Sujud bentuknya gimana?
Kan tadi kau Tanya dulu bernarasi itu, nungging. karena- Sujud itu gimana? Sujud yang dilakukan oleh Yesus bukan itu saya. gimana? Kapan Kristen punya gelaran Sujud itu bagaimana? cerewet nih ibu. Gak apa-apa lah, saya cerewet. Mama kau gak pernah cerewet emangnya? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging Sekarang tadi? saya tanya, sujud itu gimana bentuknya? Dari tadi, ibu dengar nih, dari tadi kalian sudah Enggak, kenapa lo? Begini lo, kau diam dulu Boleh Putra. jawab ini dulu. Ibu Nora, Sekarang boleh sujud jawab itu dulu. Gimana bentuknya menurut kau, Oswald? Boleh jawab ini dulu Ibu Nora. Itu. Saya bertanya, sujud itu Astaga, gimana? tidak ada satupun yang bisa Tanya balik jawab. itu, Bang. Apa itu Tanya balik. artinya? Tanya balik. Udahlah, Muka tembok turun dah. itu. Mak muka tembok. Enggak, saya bukan mak-mak muka tembok. Jangan kok kayak begitu. Kok dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya yang turun dari langit. Satu, kok nggak bisa jawab muncung kau. Ya, Kan sudah Kau saya memang jawab. tidak ada data. Apa yang Kau tertulis tidak ada itu kau yang saya punya jawab, ilmu. bukan Jangan asumsi. berkuar-kuar di sini. Di mana datanya Yesus turun dari langit Kau yang seperti cahaya? berkuar, Mak. Di mana datanya? Saya sudah sebut Di mana? di Alkitab. Ya di mana? Itu Di pasal tertulis. berapa? Surat apa? Nomor berapa? Yang kau bacakan datang sebagai cahaya. Apalagi? Nah, di mana Yesus Ya datang udahlah. sebagai cahaya turun dari langit? Nah, udah udah kebacakan tadi. Itulah dia. Kamu Apalagi? bisa nggak membedakan cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat dengan cahaya yang turun? Kau tahu nggak arti dilontarkan? Nggak tahu? Nggak tahu kau? Udah tertulis. Apalagi? Di mana? Tertulis Yang di kau mana? bacakan tadi. Di mana yang saya bacakan yang mana? Percuma Lukas 10 nomor 18 apa kau kata baca Yesus, tadi aku kan? melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, jatuh dari langit seperti kilat, cahaya kilat. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus jatuh dari langit juga. Sementara Yesus mengatakan kedatangan anak manusia kelak itu seperti cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Cahaya yang dilontarkan. Kau tahu arti dilontarkan? Atau nggak tahu kau? Atau memang botol kau? Masa aku nggak bisa membedakan yang Tulis dilontarkan tadi dengan yang apalagi? jatuh? Hah? Nggak tahu kau? Nggak, begini deh. Tolonglah saudara-saudara Kristen, ya. Jujur-jujur aja deh, ya. Kalau saya melontarkan itu, berarti saya melempar. Makanya dikatakan Yesus. Seperti cahaya, dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Dari timur ke barat itu cahaya itu dilontarkan loh. Nah, sementara Yesus juga mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Terus di Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengatakan, cahaya lebih terang dari matahari jatuh turun dari langit, turun jatuh, bukan dilontarkan. Dari Iblis tadi jatuh bukan dari jawab kok. Dalam kasusnya sebelum Paulus udah ada iblis dan Kalau terkurung. kamu bisa turun lagi. ngotot mengatakan Yesus itu datang seperti cahaya yang turun dari langit, mana datanya Yesus mengatakan seperti itu? Kan sudah Anda baca gimana sih? Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya turun? Sudah Anda baca. Ya, yang mana? Apalagi? Yang data yang mana yang saya baca? Percuma. Bagaimana? Nanti saya bahas aja, ngomong kau terus. Bukan, data yang mana yang saya baca? Yesus datang dari langit, turun. Yesus datang seperti cahaya, turun dari langit. Yang mana? Kisah para rasul tadi, gimana sih? Loh, sementara Yesus mengatakan iblis yang turun dari langit seperti cahaya. Nantinya iblis tidak turun lagi. Alah, nantinya. Tapi Yesus keluar dari mengatakan bumi. kedatangan anak Lihat Wahyu. manusia. Ini ayat saya. Seperti Ini, cahaya ngomong dari lagi kan? timur Ini ayat saya. dilontarkan sampai Nih, ke barat. Kapan saya bicara? Alah. Di hari kiamat, iblis gak turun lagi, tapi keluar dari bumi. Ada di Wahyu. Saya nggak bertanya itu. Nah, gimana Waktu sih? Paulus menjumpai cahaya itu Anda emang tanya dari kiamat. dari iblis. Gimana sih? Nggak, kau buktikan aja Sudah sama saya tertulis. deh. Mana Yesus mengatakan dia turun dari langit seperti cahaya? Mana perkataan itu? Percuma Mana? nanti kau jawab lagi terus. Mana? Yang turun dari langit seperti cahaya itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Bukan loh. Jadi dari mana?
Di mana datanya? Yang saya baca di dalam Kisah Para Rasul 26 itu omongan Paulus kepada Raja Agripa. Di mana perkataan Yesus dia datang seperti cahaya, turun dari langit? Mana? Nggak ada data, ngotot. Baru dibilang pula saya muka tembok. Muka kau tuh yang tembok. Muka nggak ada tembok data. lah. Anda sudah baca Mana? gimana lagi? Nggak, begini deh. Kau mau Nih, dari keimanan gini Kristen, dulu. berdiskusi kau sama saya dari Islam. Ya kan? Ya. Saya dari tadi membaca data. Di mana kan kau ngotot. Itulah yang kau adalah baca Yesus. itu. Makanya Apalagi? saya minta data dari kau, pernyataan Yesus, dia turun dari langit seperti cahaya. Mana datanya? Kami hanya menyampaikan apa yang tertulis. Yang tertulis itu turun dari langit Itu seperti... yang kau baca. Apalagi? Loh, yang turun dari langit Nah, seperti buka cahaya tembok ini. itu apakah Yesus? Apalagi itu kau baca. Iya, itulah dia. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Sudah tertulis gimana lagi? Di mana Yesus mengatakan itu? Percuma bolak-balik ini ya. nanti. Yang mengatakan cahaya lebih terang dari matahari turun dari langit itu Paulus. Mana? Sudah tertulis loh. Ya di mana tertulisnya? Tipu aja kerja kau. Nah, silakan kau Putra. Kau tipu dia aja lah, kau tukang tipu kau, bukan tukang guru, tapi tukang tipu kau. Saya minta di mana pernyataan Yesus turun dari langit dia seperti cahaya. Udah monitor. Masa kok dibilangin muka tembok? Saya minta data pernyataan Yesus. Dia nggak mau tunjuk. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Dinda. Nggak ada itu. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang pula saya Ya, bukan tembok. lucu. Dia nggak pernah lihat tembok kayaknya. Silakan bang, masuk bang. Saya nggak tahu tadi apa Iya. temanya. Jadi yang pasti saudara-saudara kita Kristen itu butuh pertolongan kita. Beliau bisa kemudian tersadarkan pelan-pelan bila mereka ingin mendengarkan nasihat dari saudara-saudara apologet Islam. Untuk kemudian jangan lagi menyembah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Karena Yesus anak Maria ini tidak pernah mengajarkan seperti yang mereka imani hari ini. Itu nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut di luar Yahudi. Itu nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Abang Juma. Saya paman. Oke, silakan dulu. Saya nanti serahkan kabar di sini. Coba jelaskan Bang Juma. Karena setiap room tidak ada yang saya jelaskan. Silakan dulu. Maksudnya saya simpulkan ya, saudara Kristen, bahwa yang kalian ikuti, yang kalian sebut Kristus, itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan. Itu sosok lain yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian dijadikan oleh Kristus Yesus sebagai wadah untuk menyatakan dirinya kepada non-Yahudi. Kalau yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sosok yang datang ini memakai nama Yesus Kristus juga. Ada datanya? Ada datanya. Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Itu yang harus tergenapi. Bukan kitab-kitab yang datang muncul belakangan seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Ibrani. Bukan itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab-kitab sebelum dia nuzul ke bumi. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 itu yang harus digenapi. Bahwa salib itu hanya diperuntukkan bagi orang yang membicarakan salib.
membicarakan salib itu Ulangan 21. Itu perjanjian Ulangan 2. Ya, Tidak ada Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Ulangan. Bukan di Di mana dalam dia kitab berbicara Roma. kitab Ulangan? Di dalam pengakuannya di Lukas 24 nomor 44. Abang Juma. Itu bukan bicara Iya. Ulangan. Lalu Boleh apa kah itu? Abang Juma. Iya. Salah satu di kalian itu Abang Ari Bowo. Itu kitab namanya Taurat sering Musa. nengok di kirimnya Abang Adis. Cobalah belajar sama Putus kau, Ari Bowo. Oswald. Mungkin kalian sadar nanti lah ya. Putus kau Oswald. Oswald Lukas putus. 24 ayat 44 itu berbicara Taurat Musa. Iya, Bukan betul. Ulangan. Ulangan itu kitab Taurat Musa atau bukan? Taurat Musa itu 10 hukum Taurat. Mati meja. Ya itu yang diakui. Abang tukang